Halo semua, ya jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya di udah tahu-tahu udah di akhir pekan dan sudah memasuki pertengahan bulan Oktober. Dan ya bulan Oktober ini pergerakannya atau di minggu ini IHSG-nya ngeri sekali ya, ngeri sekali karena IHSG turun dengan sangat ekstrim, turun ini minus 3%. Wow. Jadi IHSG-nya sudah turun 3%. Dan di minggu ini kalau kita lihat yang lain kayak Dow Jones turunnya 1%, Nasdaq 3% juga, terus S&P 500 di 2,3%. Itu ya karena mereka turunnya udah lebih dalam sebelumnya, tapi Nasdaq-nya 3% turunnya ya. Sektor teknologi turunnya dalam sekali. Ya. Dan lucunya lagi ya kita lihat, oh ternyata Hang Seng turun sampai minus 6,5%. Wow, ngeri ya. Terus apalagi yang minggu ini turunnya cukup dalam. Nikkei secara ajaib minggu ini malah malah hijau ya. Terus sudah gitu ya begitu juga dengan China. Kemudian Australia juga masih oke. Singapura turunnya lumayan dalam nih. Singapura sampai minus 3,38%. Ya, Indonesia ya seperti tadi kita sudah lihat ya turun 3%-an. Nah, ini cukup dalam ya, cukup dalam dan kekhawatiran para pelaku pasar terhadap terjadinya resesi terbuka lebar ya. Dan ya, ada beberapa hal yang mau saya bagikan ini. Terus bagaimana dengan kita antisipasinya terhadap kondisi market yang seperti ini ya? Bagaimana? Nah, kalau kita secara teknikal kita lihat memang sebenarnya ini candle sudah oversold banget. Semua pada oversold dan ada kemarin ada pertanyaan di grup, tapi saya lupa cari di mana, nggak ketemu. Jadi bagaimana dengan patternnya, price patternnya, dengan price movementnya? Apakah ada tanda terlepas dari isu? Ini kita ngomong di luar isu, kita ngomong di luar berita fundamental. Coba kita fokus ke teknikal. Kalau teknikalnya bagaimana? Ya, apakah kapan nih bisa rebound kalau based on teknikal? Ya, mungkin kita lebih gampang, lebih mudah jika kita lihat langsung ke chart ya. Nah ini kalau berdasarkan Winner Stock sih simple ya. Ini udah jebol skyline ini ya. Jadi jangan kaget jika masih akan menguji support. Dan kalau sebenarnya kalau kita lihat pola ya, kalau lihat beberapa waktu belakangan ini, kalau dia riba koreksi dalam jangka panjang ya, itu setelah dia berhasil naik dari skyline itu cukup kuat untuk bisa jadi support untuk pergerakan candle ya. Kita lihat pergerakan harga mantul daerah skyline ya. Nah, ini juga sama nih. Ini sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Apakah bisa segera rebound lagi apa enggak nih? Kita cuma bisa lihat data histori dan kita berspekulasi. Kayaknya bisa deh. Ya beberapa kali kejadian gitu. Kita kalau lihat zaman-zaman dulu di tahun 2016 juga kejadian hal yang sama. Ya. Nah, ini kan skyline rebound. Kalau dia mau membuktikan bahwa dia pada dasarnya masih di dalam tren naik, ya dia harus bisa bertahan di atas skyline. Sesimpel itu aja. Nah, ini. Kalau dia tidak bisa membuktikan dan dia tidak bisa bertahan di skyline, nah ini artinya apa? Ya siap-siap terjun bebas, kayak gini, ya kan? Dia turun di skyline, ya udah di bawah dia selama dia tidak bisa bertahan di naik kembali ke atas skyline, ya dia berarti masih dalam tren turun yang ngeri ya. Nah, ini lebih parah. Ini waktu itu pandemi 2020. Apakah bisa kayak gini? Pandemi rasanya enggak ya. Kalau sampai jebol support dan sebagainya rasanya enggak. Tapi masih bisa turun nggak? Nah, kalau kita bilang masih bisa turun, mungkin masih. Tekanan bisa ada. Kita tahu ya, yang hantui ke depan adalah resesi. Belum lagi beberapa isu seperti harga minyak. Harga minyak saat ini jadi isu global yang cukup sensitif ya. Kenapa saya bilang bisa dibilang cukup sensitif? Karena
Di satu sisi ya OPEC Plus menginginkan kalau pembatasan produksi ya pembatasan produksi sama dengan harganya diharapkan bisa naik. Di sisi lain di Amerika sendiri ya berkeinginan untuk supaya apa? Dia mencoba untuk meraih simpati masyarakat karena ini masuk masa pemilu sela ya. Pemilu paruh waktu dan tentu saja Joe Biden ingin menarik simpati masyarakatnya. Salah satu cara dan apa? Ya, dengan turunkan harga minyak. Ya, di sana kan kalau harga minyak turun ya harga BBM otomatis turun. Nah, jadi diharapkan kalau seumpama harga minyak turun, harga BBM turun, kebutuhan hidup, harga-harga kebutuhan hidup yang lain juga otomatis juga akan turun dan inflasi akan cooling down dan sebagainya. Tapi nyatanya jadi kayak pro dan kontra nih antara OPEC Plus dan Amerika, which is Amerika sebenarnya juga ya termasuk salah satu anggotanya kan pasti karena OPEC itu adalah Organization Petroleum Export ya konsorsium kalau nggak salah. Jadi Organization Petroleum itu OPEC itu. Jadi bahasanya adalah mereka itu kepengen supaya satu sisi pengen naik, satu sisi pengen turun dan terjadi pertentangan yang luar biasa. Kenapa pengen naik? Karena harga minyak mereka rasa udah rendah, jangan turun lagi ya, jangan turun lagi. Saya nggak lupa saya tampilin, soalnya harus disetting dulu. Ya, kita tahu harga minyak ada di level WTI di level 85,6 US dollar per barel. Turun minus 4% minggu ini dan Brent ya oil Brent di 91,6 US dollar per barel turun 2,99%, minus 2,99%. Ya, dan kalau kita lihat secara teknikal sebenarnya harga minyak saat ini ya kena di skyline turun gitu ya. Jadi ya nggak aneh-aneh banget sebenarnya. Sebentar. Nah, ini dia chartnya. Kan Bapak Ibu bisa lihat ya, ini yang saya tampilkan ini adalah US oil. WTI, kita lihat kan, dia kena skyline langsung ambiar. Ya, jadi kalau ditanya price action lah atau analisa teknikalnya lah, ya nyatanya ini kena skyline dia koreksi gitu. Saya juga bingung. Karena itu udah based on algoritma semua ya di sini sih. Kita buat simple based on algoritma. Jadi, tapi kan kelihatan sebenarnya kena skyline dia rebound. Ini begitu turun di bawah skyline dan naik, nggak berani naik dan nggak mampu bertahan di atas skyline, dia turun lagi. Dan ini kejadian. Nah, ini kalau kayak gini, oil masih akan turun ini, kemungkinan besar masih akan turun ya. Dan ini sedikit banyak mempengaruhi situasi geopolitik dari negara-negara pengekspor minyak ya. Ya, tentu saja ya. Jadi di sini ada beberapa dilema juga. Itu yang mungkin dalam beberapa hari ini dalam beberapa waktu minggu ke depan kita akan cermati. Tentu saja ditambah lagi dengan pasti akan ada fluktuasi ya, naik turun yang cukup tinggi dari harga minyak. Ini yang perlu kita antisipasi. Di luar itu kalau saya lihat sih ya market masih belum kondusif, tidak ada sentimen positif. Saya nggak tahu kapan, tapi mestinya dalam waktu dekat BI juga akan mengumumkan ya kenaikan BI rate ya, yang mana kalau lihat kondisi seperti ini ya mungkin di bulan ini masih akan bertahan kali ya. Mungkin nanti kita antisipasi di beberapa waktu ke depan. Dan sebagai gambaran kenaikan BI rate hari ini belum ada apa-apanya dibandingkan periode-periode ketika ketika dunia mengalami krisis. Pada waktu itu BI rate sempat naik sampai 100 rentang di 100 basis poin sampai 175 basis poin. Dan saya lupa di tahun berapa persisnya ketika dinaikkan suku bunga IHSG malah naik gitu. Jadi naiknya suku bunga seringkali mungkin tidak menjadi dampak yang sangat atau terlalu signifikan sekali terhadap IHSG. Ya naik, tapi overall selama itu bertujuan baik mestinya oke. Apalagi kita tahu inflasi Indonesia itu kenaikannya tidak
gila-gilaan yang di Amerika atau di Eropa, ya kan? Jadi suku bunga diharapkan naik tidak terlalu ekstrim karena dia punya gapnya ya, jurangnya tidak terlalu dalam ya, spreadnya tidak terlalu dalam, sehingga ketika inflasi naik, suku bunga naik kejar, dan umpamanya ini ada di level 5,5 sampai 6%, inflasi 5,5 sampai 6%, sedangkan suku bunga mungkin ada di level 4%-an atau sampai maksimum 5%, itu kan selisihnya nggak terlalu jauh. Diharapkan suku bunga kita udah cukup bisa menahan laju inflasi ya. Tapi ingat, laju inflasi tentu saja banyak faktor yang membuat inflasi jadi ikutan naik. Makanya kemarin pada bilang minyak turun, apa turun, apa di luar sana di Amerika atau di Eropa masih teriak-teriak ya soal inflasi dan inflasi. Padahal ya core inflation ya, core CPI sudah meniadakan bahan bakar minyak dan food aja masih membuat laporan bulanan inflasi itu masih dipanteng tinggi terus. Itu yang menyebabkan 2 hari terakhir harga saham di Dow Jones ya, di Wall Street itu ambiar karena ya dengan angka inflasi yang masih tinggi menjadi suatu validity atau meyakinkan the Fed untuk berarti kita masih tetap on the track nih untuk menaikkan suku bunga dengan agresif. Padahal banyak pengamat ekonomi mengatakan bahwa belum tentu. Jika kamu mau naikin suku bunga itu atau menurunkan inflasi dengan suku bunga itu pasti turun gitu loh. Belum tentu gitu loh. Nah, jadi ya ini lagi perdebatan banget. Ya, sebenarnya ini isu kayak berapa bulan ini atau berapa minggu terakhir ini isunya itu lagi terus jadi kayak redundant gitu ya. Jadi perulangan, jadi basi, capek orang dengarnya. Dan pasti ujung-ujungnya pada bertanya-tanya ya. Apa sih? Kita udah Pak cari aja deh saham apa atau industri mana, sektor apa yang memiliki beta correlation terhadap IHSG. Apa itu beta correlation? Nah, kan ada yang tanya di grup kemarin. Jadi apa sih yang membuat cari dong saham yang bergerak berlawanan arah dan IHSG? Artinya apa? Anti badai. Artinya IHSG lagi nyungsep, saham ini malah naik, malah terbang ya. Ya, kita harus lihat gambaran besarnya ekonomi ini gimana dan cari beban atau harga apa yang saat ini menjadi komponen bikin naik inflasi dan sebagainya. Tapi di satu sisi yang harga yang ketika naik ini bikin inflasi naik dan ketika turun menjadi katalis positif bagi emiten-emiten ini, atau ketika harga naik ini, harga minyak naik, ini juga emiten ini menjadi katalis positif juga. Emiten mana yang ikut terkena imbas dengan naiknya harga komoditi, dan emiten mana yang terkena imbas positif jika harga komoditi ini turun. Jadi silakan Bapak Ibu filter ya, lihat-lihat ada saham-saham apa aja ya. Tentu saja kalau ini saya bahas satu persatu ini akan jadi panjang sekali. Beberapa emiten itu sebenarnya sudah saya selipkan dalam stock pick kita. Tinggal menuntut kejelian dari Bapak Ibu aja. Kenapa saya tidak secara spesifik atau langsung bilang, oh ini bagus ini? Karena kadang-kadang terjadi anomali di bursa. Saham-saham yang saya bilang, oh ini bakal bagus nih, endingnya malah ditubruk teman-teman kita semua atau orang-orang di luar sana mungkin. Tubruk dan ternyata sahamnya bukannya naik malah turun. Jadi kayak gitu-gitu yang kita susah untuk antisipasi. Jadi harus dengan pemikiran yang baik ya. Ketika naik kita hold dan ketika turun kita mulai buyback gitu. Atau mungkin naik kita jual, turun kita buyback lagi. Harus punya mindset yang benar gitu loh. Jadi kalau kita tradingnya mindsetnya udah berantakan, udah salah dulu, nanti malah berakhirnya kurang bagus. Seringkali malah jadi suatu kayak pom-pom atau sebagainya. Itu yang kita hindari. Jadi dibutuhkan kedewasaan berpikir, analisa dari teman-teman semua. Jadi sebab saya nggak mau serta-merta langsung main pom-pom aja ngomongin saham ini. Akhirnya apa? Akhirnya ditubruk, naik-naik, rame-rame. Bukannya naik malah turun. Wah, ini kan malah jadi bahaya. Jadi mending saya kasih pelan-pelan ya, saya kasih pelan-pelan stock pickingnya apa, tapi dengan narasi
dengan cerita. Jadi ketika terjadi pergerakan harga turbulen, Bapak Ibu masih sudah punya psikologi trading yang matang. Tidak merasa jadi kayak, Pak ini gimana nih Pak? Jual atau tahan atau sebagainya gitu ya. Kita harus belajar untuk mendewasakan. Jadi kita gunakan momen ini sebagai arena, sebagai wadah kita untuk belajar trading yang benar. Saya sudah bilang berkali-kali, seorang pelaut yang tangguh atau berpengalaman tidak diciptakan dari laut yang tenang. Oke. Seorang pelaut yang berpengalaman atau siapapun itulah, seorang pakar yang dianggap berpengalaman, disebut berpengalaman karena apa? Karena dia sudah berhasil melewati berbagai macam tantangan-rintangan dalam hidup dia. Jadi, anggap kondisi saat ini menjadikan buat kita pembelajaran untuk, bagaimana sih kita harusnya trading, harusnya berinvestasi saham gitu ya. Itu penting gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau kita bicara mengenai pembelajaran, harus hilangin semua greedy, harus hilangin semua belajar untuk mengurangi itu. Bagaimana caranya? Ya, memperkecil size. Jangan ketika kita udah mulai untung langsung tembak gede size-nya. Ini bahaya. Kalau mentalitas psikologinya belum bisa gede, jangan gede. Trading kecil-kecil dulu aja. Kecil. Yang penting konsisten terus naikinnya juga step by step, sedikit demi sedikit. Ya, itu sedikit yang saya mau bagikan di teman-teman semua ya. Jadi apa sih cari saham yang seperti apa? Ya, lihat aja industrinya ya, lihat yang mana yang berhubungan erat dengan komoditi, yang mana yang maksudnya udah semua pasti kalau mama cari emiten yang berhubungan erat komoditi, kita tinggal lihat mana yang ikut komoditi naik dia naik, mana yang ikut komoditi turun dia turun. Atau yang juga sensitif terhadap beberapa emiten, contoh sensitif terhadap isu keuangan mamanya ya, naik turunnya suku bunga ya, tentu saja industri finance ya, atau juga sektor industri pada khususnya. Jadi ada beberapa emiten yang sensitif dengan suku bunga, dan atau mungkin sektor properti itu juga sensitif dengan suku bunga. Jadi penting-penting kita lihat ya apa aja, emiten mana aja ya. Oke. Ya, itu paparan saya, sharing-sharing singkat kita di akhir pekan ini ya. Jadi kita coba cek ke chartnya sekarang ya. Balik lagi ke chart. Ya, kalau kita lihat kondisi kayak ini ya saat ini ya, composite ya. Kita lihat dia sekarang udah jebol skyline, tapi belum terlalu jebol. Nah, jadi saat ini skyline kita ada di 6822, sedangkan penutupan IHSG minggu kemarin ada di titik low terendahnya yaitu 6.814 ya. Masih nggak terlalu jauh. Ingat, yang di sini pernah titik low-nya di 6.559, padahal skyline-nya ada di 6.679. Selisih 120 basis point. Nah, ini cuma selisihnya cuma 8 basis point. Itu aja kita udah teriak-teriak ya. Jadi harusnya nggak usah terlalu not terlalu murah worry ya. Jadi kita just santai aja dulu. Harapan kita tentu saja segera rebound ya. Kalau lihat daily-nya, nah ini memang ada gap. Alangkah baiknya jika dinutup gap dulu ya. Berarti turun lagi dong Pak. Kemarin saya bilang di bulan kapan ini? Ini di bulan minggu Juli 2022 bahkan baru aja kita alamin ya. Itu low-nya di 6.559, sedangkan skyline 6.600. Jadi selisih antara skyline dengan titik low terendah itu 120 basis point. Sedangkan ini baru 8. Jadi kalau turun lagi sampai sekitar 6.750-an, nah skyline-nya ada di 6.822, berarti selisih nggak banyak sebenarnya ya. Jadi harusnya sih aman, masih relatif lebih aman ini ya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan ya. Kira-kira kalau secara teknikal IHSG masih mau kemana sih? Mau sampai kapan sih turun gitu ya? Ya harapan saya sih dia nutup gap terdekat saat ini ada di level 6.700-an, 6.740. Makanya saya tadi bilang 6.750 pembulatan, selisih 20 poin atau 10 poin nutup gap kan nggak apa-apa gitu ya. Itu. Nah, dan
Penutupan Jumat kemarin, asing masih net sell ya, minus 421,2 miliar dengan transaksi yang kecil, cuma 6,7 triliun aja. Bagaimana dengan sektoralnya? Coba kita cek. IDX Basic masih turun terus nih ya. Sementara kita jauhi dulu, secara dia masih berpotensi untuk menguji support di bawah ini ya. Jadi ya sabar-sabar aja. Consumer cyclicals juga masih di bawah banget ya, masih jauh-jauh dulu. Masih belum ada tanda-tanda rebound. Sektor energi, nah ini masih agak lumayan nih, masih di atas nih ya. Ini kalau dia masih bertahan sih masih oke lah ya. Moga-moga masih bisa bertahan. Secara harga komoditi ini kan kedepannya masih akan, ya seperti saya bilang tadi, ada pertaruhan antara OPEC Plus dan negara anggota sendiri yaitu Amerika. Ini lagi terjadi pertentangan ini, opini ini. Moga-moga sebenarnya sih kepengen saya tetap turun, harga minyak turun. Kalau harga minyak turun otomatis yang lain juga ikut turun. Nah, IHSG sendiri juga turun lagi ya. Ini IHSG. Finance turun lagi. Jadi ya masih belum dulu deh. Walaupun saya bilang beberapa emiten turun, nah tapi kesempatan kalau sektor finance kita untuk buyback, untuk beli, dapatin harga diskon. Healthcare juga jebol, udah jebol V-Line ya, goodbye dulu ya. Ada beberapa emiten, ada beberapa sektor ini udah jebol-jebol semua. Jadi ya kalau memang sudah kena stop loss ya udahlah, let it go. Nah, industri udah di bottom, sebaliknya industri udah di bottom dan mulai rebound. Apakah bisa lanjut rebound? Rasanya belum dulu ya, secara isu industri itu masih banyak tantangan ke depannya. Tapi ada beberapa emiten yang saya yakin sektor industri dengan turunnya harga minyak otomatis menjadi katalis positif bagi sektor tersebut. Jadi harusnya juga penurunannya sudah semakin terbatas. Infrastruktur, aduh udahlah jebol. Ini ngeri ya, lihat dulu dah, kita pantau-pantau dulu ya. Nah ini sektor infrastruktur turun dalam juga, lumayan dalam nih. Consumer non-cyclicals lagi sideways di bawah, potensi untuk kembali rebound lagi juga terbuka lebar. Kemudian properti turun lagi ya. Nah ini juga sensitif juga, lagi sensitif dengan isu suku bunga dan lain sebagainya. Tekno, bagaimana Tekno? Tekno juga ambiar. Ini sektor Tekno juga kelihatannya juga mulai masuk senjakala ini ya. Banyak industri Tekno yang pengurangan tenaga kerja. Jadi ini sentimennya udah cukup berat nih ya. Kenapa jadi berat? Karena ya jelas pengurangan tenaga kerja otomatis laporan keuangan yang juga pasti tidak bagus sehingga terjadi pengurangan tenaga kerja kan. Nah, transportasi ini juga masih belum kemana-mana, masih sideways bahkan di bawah. Ya, ini kalau ini sih sebenarnya udah disupport ya, menarik untuk cicil beli. Tapi yang bikin saya khawatir adalah transaksinya juga kecil. Jadi menurut saya masih not okay, masih not good untuk kita tradingin. Ya, itu sektor, itu market review kita ya untuk lihat IHSG dan sektoral kita. Dan yes, kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi saham. Dan seperti biasa sebelum saya mulai, saya selalu ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan tekan tombol loncengnya ya, sekali kami upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Dan tentu saja jangan lupa jika ingin buka rekening saham ada di bawah, silakan di kolom deskripsi dengan kode sales EN. Oke, ya kita masuk rekomendasi pertama untuk perdagangan tanggal 17 Oktober 2022. Pertama yaitu Inco. Nah, ini salah satu contoh beta ya, beta correlation. Jadi ketika harganya IHSG ancur-ancuran, dia malah nggak apa-apa. Berarti sektor komoditi masih relatif cukup aman ya, tidak ikut-ikutan hancur, tapi dipilih-pilih lah sahamnya. Pertama Inco, kemudian adalah UNTR. Nah, UNTR juga sektor pertambangan ya, jual alat berat. Yang mana naiknya harga komoditi otomatis juga menaikkan bisnis dari United Tractor ini kan. Orang jadi genjot, mumpung harga tinggi kita tambang sebanyak-banyaknya. Dan United Tractor pasti dapat imbas karena dia adalah produsen alat berat, ya, penjualan alat berat. Habis itu ada energi. Wah, ini banyak sektornya yang nggak jauh dari komoditi ya, yang jadi rekomendasi saya minggu ini. Ini juga menarik ya, energi ya, berhasil ditahan di level atas juga ini. Ini menarik untuk dicermati nih. Kalau dia bisa manjut lagi naik di atas selendang, good lah ya.
Habis energi ada Unilever. Wah, ini sektor consumer. Sektor consumer ini sebenarnya beberapa waktu ini termasuk yang anti badai loh. Termasuk yang kalau dia turun nggak signifikan, dan kalau naik juga, walaupun naik juga nggak terlalu signifikan. Tapi sedikit uang kita di sini tuh nggak kayak kita nontonin tuh kayak hijau merah udah kayak apa aja gitu ya, roller coaster ya, gila-gilaan. Jadi harusnya ini juga masih ini menarik lah ya untuk spekulatif untuk buy on weakness. Pak, saya kok agak ngeri lagi ya. Apakah baik kalau saya nawar di bawah di Selenda apa di Skyline boleh nggak? Ya silakan ya. Tawar aja tawar. Tapi ini kayaknya udah di support nih. Maksudnya di level Pak, saya mau nawar di level 4.600 oke nggak? Oke, kayaknya itu supportnya ya. Jadi silakan atau strateginya di level. Terakhir, last but not least, yaitu sektor dari finance, tapi finance ini PNBN, ya, Bank Panin. Nah, kenapa sih pilih Bank Panin dibanding dengan yang lain-lainnya ya seperti PNLF, PNIN, maksudnya PNIN. Saya rekomendasi PNBN. Kenapa? Karena ini pergerakan termasuk yang paling stabil ya, nggak wajut-wajutan. Coba ini PNBN, saya kasih lihat yang PNLF coba nih. Kalian lihat. Ya ini naiknya cepet, tapi kan kayak gini gitu ya, nggak enak liatnya. Terus habis itu PNIN, nah ini jangan cerita. Ini walaupun naiknya juga agresif sekali, tapi ya ini dia sudah terlalu tinggi. Saya khawatir akan ada koreksi ke depannya dalam waktu dekat. Nah, sedangkan kalau PNBN, ya ini lebih oke lah ya. Dia naiknya juga nggak terlalu ekstrim, juga kalau mau turun juga nggak terlalu jauh, nggak dari support. Maksudnya kalau jatuh pun nggak sampai sakit gitu ya, masih oke lah. Itu sebabnya saya rekomendasi PNBN. Silakan, tapi kalau mau yang lain, Pak, saya mau masuk PNLF, mau masuk PNIN, mau masuk apa lagi tadi itu, ya monggo, silakan ya. Tapi ingat, semua ada risk and rewardnya, ada risikonya. Jadi pastikan harus tahu dulu ya term and conditionnya. Oke, ya itu rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 17 Oktober 2022 ya. Dan kita masuk segmen berikutnya yaitu pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari teman yang masuk di ulasan? Sebenarnya tadi saya sudah sedikit mengulas sih sebenarnya ya. Nah, ini kayak composite. IHSG terindikasi double top, potensi 6.150 sampai bagaimana kita refleksi saham mana untuk antisipasi serok. Ya ini tadi ya sudah saya bahas. Ya 6.100 sih terlalu ekstrim sih saya sih. Kalau sampai 1.100 itu di monthly itu sudah udah downtrend sih. Ya itu udah ngeri banget. Tapi bisa nggak terjadi? Ya bisa. Kita juga nggak boleh terlalu optimis, tapi juga jangan terlalu negatif ya. Kalau saya bilang ke 6.100 agak nggak mungkin ya, jangan sampai terjadi lah. Tapi kalau 6.400 oke nggak? Kayaknya masih oke ya, masih setidaknya 6.500-an masih oke. Itu batas supportnya kita, batas toleransi kita. Moga-moga mentok segitu. Dan apakah dengan hancurnya IHSG berarti semua harga saham hancur? Ya pastinya adalah saham-saham market cap. Jadi hindari dulu sementara saham-saham market cap. Dan jika sudah profit, silakan taking profit dulu. Nanti kita akan serok lagi di bawah, itu ya. Terus bagaimana dengan target tanggal bulan penurunan pakai chart Ami Broker? Nggak bisa ya kalau pakai target tanggal, itu sama aja kayak dukun nanti. Ya target ini mau turun nanti rebound di bulan sekian, kayaknya susah ya kalau kita menganalisa pakai begitu. Soalnya apa? Kemarin baru ada yang bahas tanya mengenai ya astro ya, mengenai bintang, astrologi. Melihat naik turunnya IHSG berdasarkan bulan ya. Maksudnya bulan di sini ada bulan sabit, bulan purnama. Terus dari bintang, perbintangan dari astrologi dan sebagainya. Akhirnya saya bilang sudah di luar pakem ya. Jadi kalau saya bilang paling banter kita menilai based on ya ini tadi support, kita ada mungkin tarik garis atau sebaliknya. Nggak bisa untuk lihat berdasarkan waktu time frame ya. Terus bagaimana mengetahui pola penan akan menuju bearish atau bullish atau apa nih? Tanda-tandanya bagaimana? Waduh, ini teknikal semua nih.
Technical semua ya. Eh, Rasanya sebentar, coba kita cek ya. Ini kalau gitu kan kayak belajar teknikal ya. Itu, nah kayak gini paling ya. Kalau kita belajar teknikal ya, paling kayak ambil titik terendah ke titik tertinggi. Ini kalau naik, maka dia akan tarik, tinggal dipindahin ke sini naik kayak gitu ya. Ini lebih ke sini sih, lebih ke arah ini ya. Kalau untuk nentuin target, tapi nggak ngapain gitu loh. Kita kan sudah ada target price-nya di sini. Pakai ini aja yang jadi patokan. Ngapain kita ngukur-ngukur garis kayak gini ini tak ini akhirnya toh apakah pasti sampai sini kan juga enggak gitu lah. Apalagi kita kalau lihat ini kayak tadi dibilang double top lah, triple bottom. Di IHSG sekali lagi pergerakan itu bisa terjadi anomali. Orang bisa saja kayak malah terjadi berlawanan dari kondisi market yang kita sudah predik. Oh ini double top nih, atau ini head and shoulder, ini atau apalah gitu. Ini bakal turun, bakal naik. Ya kita udah ngomong pasti turun, pasti naik, malah nggak turun, malah nggak naik. Jadi bukannya turun malah terjadi sebaliknya maksud saya. Jadi ya kalau saya bilang tetap antisipasi pakai ini aja ya, pakai garis-garis ini aja, skyline atau kan sudah ada targetnya nih T1, T2, T3, udah itu aja gitu loh, itu aja, nggak usah sampai kita tarik garis lagi, balik jadi primitif lagi gitu, ngapain itu udah nggak relevan lah menurut saya. Saat ini semua orang sudah mulai bergerak kuantitatif ya Bapak Ibu ya, semua bergerak dari algoritma, jadi jangan mempersulit diri lagi, anggap kata kalau sekarang mobil dari manual menjadi matic, masa sekarang mau kembali lagi ke manual lagi gitu kan? Ngapain gitu loh. Apalagi ditambah sekarang dari bahan bakar menjadi electric vehicle, mungkin nanti ke depannya mobil yang kendaraan robot gitu. Tapi kita di sini malah masih mau belajar suatu hal kayak manual gitu. Udah nggak relevan gitu. Ngapain? Ya. Oke, Bapak Ibu, itu dulu market review kita, rekomendasi serta ulasan ya, pertanyaan. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sedikit banyak ya. Di tengah kondisi market seperti ini, kita susah sekali bagi kita tentu saja sama saja untuk mungkin bagi teman-teman semua untuk trading atau untuk menentukan target atau stop loss gitu ya. Jadi kalau saya bilang tetap stick dengan trading plan dulu ya. Kalau market dirasa sudah kurang enak, porto udah terlalu berat, terlalu merah, kurangin dulu, kurangin size-nya. Nggak usah terlalu kita maksa harus ada di dalam market dengan size atau portofolio yang besar ya. Ingat, keserakahan juga berbahaya, sangat berbahaya. Oke, itu dulu. Terima kasih semuanya teman-teman. Enjoy your weekend ya. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi di minggu depan. Kita tetap antisipasi aja dengan pergerakan, dengan harga. Kalau memang harus kena stop loss ya kita kurangin dulu, dan kalau sudah kena target ya udah taking profit dulu ya. Jadi biar disiplin dulu, kita belajar disiplin dulu saat ini. Oke, sampai jumpa semuanya. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and God bless you all.